Shalom Bapak Ibu Saudara. Bethhamidras kita hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan 33, tetapi saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan 3 saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini Kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup." Saudara, tema yang mau kita renungkan pada hari ini adalah generasi muda. Apa yang mau kita wariskan kepada mereka? Saudaraku, ada banyak gereja yang saat ini bergumul karena kehilangan generasi muda atau kehilangan orang muda. Sehingga gerejanya, saudara, hanya diisi oleh orang-orang yang berusia tua. Ini persoalan yang serius, saudara. Dan sudah dialami oleh banyak gereja di Eropa. Ada banyak gereja di Belanda, di Inggris, Jerman, yang notabene adalah gereja-gereja yang melahirkan pengajaran-pengajaran yang doktrinal, saudara. Namun hari ini bangunan gerejanya banyak yang dijual, banyak yang beralih fungsi menjadi restoran maupun sebagai tempat tongkrongan. Karena apa, saudara? Karena mereka kehilangan generasi mudanya. Saudara, apa yang harus kita lakukan kepada generasi muda hari ini? Yang kita tahu, saudara, kalau kita kerasi, mereka tidak bisa menerimanya. Tapi kalau kita tidak kerasi, saudara, maka pada akhirnya mereka pun juga menyimpang dari ajaran. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ada yang berkata generasi muda meninggalkan gereja karena kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan penatua, kecewa dengan pengurusnya, karena ibadahnya nggak pakai liturgi, ibadahnya nggak pakai band. Karena itu mereka meninggalkan gereja. Bahkan, saudara, banyak hamba Tuhan, banyak penatua, banyak pengurus pemuda, termasuk juga orang tua yang bingung apa yang harus dilakukan kepada generasi muda hari ini. Saudara, hari ini saya mengajak kita bukan untuk mencari kambing hitam. Karena kambing hitam sekarang sudah jarang, saudara. Karena sudah banyak dikambing hitamkan. Ataupun juga kita mencari pembenaran, saudara. Tapi mari saudara, kita melihat apa kata Tuhan bagi orang muda. Dalam Ulangan 5 ayat yang pertama, saudara, firman Tuhan katakan, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini Kuperdengarkan kepadamu." Saudara, yang harus dilakukan kepada generasi muda adalah mengajari mereka perintah dan ketetapan Tuhan. Mengajari mereka hukum Tuhan. Saudara, ini yang Musa lakukan kepada generasi kedua yang akan memasuki tanah perjanjian. Kalau dari segi usia, saudara, tentunya mereka berusia muda. Karena generasi ini adalah generasi yang berusia 20 tahun ke bawah ketika meninggalkan tanah Mesir. Maupun juga mereka yang lahir di tengah perjalanan padang pasir. Saudara, kepada generasi muda, generasi yang kedua ini, saudara, Musa tidak mewariskan panduan bagaimana berperang. Musa tidak mewariskan panduan bagaimana ngalahin musuh. Musa juga tidak memberikan atau mewariskan panduan bagaimana memasuki tanah perjanjian. Tidak, saudara. Tetapi yang Musa wariskan adalah firman, 10 hukum yang sama juga diberikan kepada orang tua atau nenek moyang mereka ketika berada di Gunung Sinai. Saudara, firman yang sama ini, hukum yang sama inilah yang Musa wariskan kepada generasi yang akan memasuki tanah perjanjian. Saudaraku, banyak orang tua yang berjuang untuk mencukupi kebutuhan jasmani dari orang muda. Saya katakan tidak salah, saudara. Menyiapkan sekolah yang favorit, les di guru yang baik, bahkan mengikuti perlombaan-perlombaan yang menarik. Tidak salah, saudara. Tetapi seringkali tidak sepadan dengan kebutuhan rohani, saudara. Untuk kebutuhan jasmani kita perjuangkan sedemikian rupa. Tapi untuk kebutuhan rohani kita hanya lakukan ala kadarnya. Karena itu, saudara,
firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, secara khusus orang tua, ajarkan anak-anak kita, cucu kita untuk hidup dalam firman dan iman. Serta saudara, jadikan diri kita sebagai alat peraga yang nyata. Sehingga anak-anak kita, orang muda kita melihat Kristus melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Seringkali kegagalan kita orang tua, saudara. Kita minta orang muda untuk hidup rohani. Kita minta orang muda untuk saleh. Sementara orang tua sendiri banyak yang hidup dalam duniawi. Penyesalan hanya akan menjadi ratapan jikalau kelak mereka meninggalkan Tuhan dan iman, karena kita tidak pernah mendampingi mereka untuk hidup dalam iman. Wariskan firman, wariskan hukum Tuhan, wariskan iman kepada orang-orang muda, dan itu dimulai dari keluarga. Tuhan memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini hamba-Mu bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami orang-orang tua. Kadang kami bingung apa yang harus kami wariskan kepada orang-orang muda di tengah segala perkembangan dan kemajuan zaman hari ini. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa yang bisa kami wariskan kepada mereka, yang bisa kami tinggalkan kepada mereka adalah ajaran Tuhan, firman Tuhan, kebenaran, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Itulah yang harus kami wariskan kepada orang-orang muda. Demikian juga Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami orang tua, supaya kami dapat menjadi alat peraga yang nyata di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kami hidup cinta Tuhan, bagaimana kami hidup di dalam kesalehan. Karena seringkali kegagalan itu adalah terletak pada kami orang tua. Kami menuntut orang muda untuk mencintai Tuhan, sementara kami sendiri lebih banyak tidak mencintai Engkau. Berdoa untuk komisi remaja dan pemuda. Bersyukur Bapa, pada saat ibadah onsite yang dimulai pada bulan Januari kemarin, jumlah yang hadir sangat banyak, bahkan mencapai 49 anggota remaja pemuda yang hadir langsung di gereja. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena Tuhan masih mempercayakan orang muda untuk dididik di tengah-tengah GKT Banyuwangi ini. Karena itu Tuhan, tolonglah baik hamba-Mu maupun juga pendeta Hartines sebagai pembimbing, sebagai orang tua atas anak-anak remaja pemuda, supaya kami pun juga menjadi hamba Tuhan yang otentik, yang dapat menyatakan iman dan firman itu melalui kehidupan kami, dan kami dengan tidak lelah mengajarkan firman kepada mereka. Demikian juga orang tua. Orang tua pun juga bertanggung jawab untuk mengajarkan hukum Tuhan kepada anak-anaknya. Berdoa juga Bapa secara khusus untuk dua keluarga kami, yaitu Saudara Tadius Arianto yang pada hari ini bertambah usia dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus memberikan kekuatan di dalam iman, bahkan di dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Biarlah kiranya
Saudara Tadius pun tetap terikat dengan perjanjian dan tidak pernah meninggalkan engkau dalam segala persoalan yang dihadapi. Demikian juga ya Bapa untuk masa depannya, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang sudah menyediakan masa depan yang terbaik. Demikian juga untuk saudara Daniel Christopher yang juga berulang tahun hari ini, kiranya juga Tuhan tolong di dalam kehidupan rohaninya, dalam kesetiaannya, di dalam pendidikannya. Biarlah Engkau jadikan orang muda ini sebagai orang yang takut akan Tuhan. Masa depannya sudah Tuhan sediakan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk saudara Tadius Arianto atau Fung. Dan juga untuk saudara Daniel Christopher. Tetaplah setia dan tetaplah terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.